Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Menyelimuti tanah air, belum genap 1 bulan tahun 2021 berjalan, segenap elemen bangsa merasakan duka mendalam atas insiden naas pada Sabtu 9 Januari kemarin, di mana pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 jurusan Jakarta Pontianak dipastikan jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Nah, lantas seperti apa histori dari SJ182 ini dan seperti apa juga standar keselamatan Sriwijaya Air sebagai salah satu maskapai terbesar di Indonesia? Saya akan ulas untuk Anda pagi hari ini di Duka Sriwijaya Air SJ182. Ya, memang Sriwijaya Air SJ182 lepas landas layaknya pesawat-pesawat lainnya, walaupun memang sempat tertunda sekitar 30 menit akibat dari cuaca yang kurang baik. Namun Sabtu siang pesawat PKCLC itu lepas landas tepatnya pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, kemudian pada pukul 14.37 pesawat diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dari 10.000 kaki dengan mengikuti instrument departure. Lalu pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pengendali lalu lintas udara atau ATC melihat Sriwijaya keluar dari jalur dan tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke arah barat laut. Dan tidak lama kemudian dalam hitungan detik Sriwijaya Air 182 hilang dari radar dan dipastikan jatuh, atau hanya kalau kita lihat ini hanya 4 menit setelah lepas landas. Dan adapun kalau kita lihat jenis pesawat dari SJ182 ini adalah merupakan versi lama dari pesawat Boeing 737 yang sering kali kita lihat, yakni Boeing 737-524 dengan nomor registrasi di PKCLC MSN 27327. Dan kalau kita lihat begitu ya, pertama kali pesawat SJ182 ini diterbangkan, ini ternyata usianya lebih tua dari saya, yaitu di Mei 1994 atau sudah lebih dari 26 tahun lamanya. Nah, lantas dengan 26 tahun usia pesawat SJ182 ini, apakah pesawat ini masih layak digunakan dan seperti apa lebih detailnya sejarah dari pesawat ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, pengamat penerbangan yaitu Alvin Lee mengatakan bahwa usia pesawat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kelayakan terbang suatu pesawat, dengan syarat maintenance atau perbaikan dari pesawat ini dilakukan dengan benar dan juga berkala. Namun memang kalau kita lihat maskapai ternama dunia seperti Singapore Airlines misalnya begitu ya, the world's best airline dikatakan seperti itu dengan usia rata-rata armada di 7,5 tahun dan juga Garuda di 8,3 tahun. Nah, pesawat berusia 26 tahun ini pasti diragukan oleh banyak pihak di luar negeri. Dan dengan perjalanan 26 tahun ini, ternyata pesawat SJ182 ini pernah menjadi armada di 2 maskapai berbeda di Amerika Serikat. Kita lihat sejarahnya lebih detailnya bahwa pesawat SJ182 ini pertama kali mengudara yaitu di 31 Mei 1994 oleh Continental Airlines Amerika yang pertama kali membeli pesawat ini. Lalu kemudian pesawat ini dipakai selama 16 tahun lamanya, lalu kemudian oleh Continental Airlines pesawat ini akhirnya dikandangkan. Dan tak lama setelah itu di Juni 2010 begitu ya, akhirnya pesawat SJ182 ini disewa oleh maskapai penerbangan di Amerika Serikat juga yaitu United Airlines. Namun kalau kita lihat di sini ini hanya dipakai selama 2 tahun lamanya saja. Nah, lantas setelah dipakai dari United Airlines, barulah pada 15 Mei 2012 ini pesawat dari SJ182 ini akhirnya dibeli oleh Sriwijaya Air dan dipakailah hingga saat ini di 2021. Jadi sekitar 9 tahunan begitu ya. Dan kalau kita lihat selain usia pesawat yang sudah 26 tahun lamanya, Federal Aviation Administration of America atau FAA baru-baru ini mengeluarkan peringatan terhadap pesawat-pesawat yang terpaksa dikandangkan selama pandemi ini. Di mana FAA ini memberi peringatan bahwa kemungkinan terjadi bagi maskapai yang masih menggunakan seri klasik dari Boeing 737 begitu ya, yaitu seri 300 dan juga seri 500. Seperti yang masih digunakan oleh Sriwijaya Air saat ini yaitu di SJ182 agar maskapai penerbangan ini melakukan pemeriksaan dengan seksama setelah mereka menemukan korosi pada katup pemeriksa dan juga udara atau air check valves, dan terlebih apabila pesawat ini tidak dioperasikan selama lebih dari seminggu. Jadi ini juga menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada terjadi kerusakan mesin ketika pesawat ini mengudara akibat dari korosi tersebut. Namun lepas dari persoalan korosi ini, ternyata reputasi Sriwijaya dalam beberapa tahun ini memang tidak terlalu baik karena terjadi beberapa polemik internal yang akhirnya bocor ke publik. Nah, apa saja polemiknya? Kita lihat lebih detailnya di slide berikutnya.
Ya, mengejutkan memang karena tahun 2019 lalu mengutip dari detik.com, kemelut yang terjadi di internal Sriwijaya Air ini bermuara ke rekomendasi pemberhentian operasional. Bahkan rekomendasi ini ternyata dilayangkan oleh direksi perusahaan sendiri yang mengatakan bahwa Sriwijaya Air ini sebenarnya tidak layak terbang dan tidak layak beroperasi. Di mana Direktur Quality and Safety yaitu Kapten Toto Subandono ini menulis surat kepada Direktur Utama Sriwijaya terkait dengan kondisi minim persiapan maintenance pesawat dan juga operasional Sriwijaya Air yang dikatakan oleh Kapten Toto ini sangat berbahaya. Bahkan menurutnya pesawat bisa kapanpun terkendala dan juga harus berhenti. Di mana Direktur Operasi dari Sriwijaya ini mengatakan seperti ini, yaitu setiap operasional penerbangan pasti beresiko, tapi resikonya kalau kendaraan darat bisa berhenti sewaktu-waktu, tapi pesawat tidak bisa seperti itu. Di mana maksud dari Direktur Operasional bahwa yang namanya pesawat ketika terbang ini kan tidak bisa berhenti tiba-tiba saja karena pasti akibatnya fatal sekali. Namun sayangnya surat rekomendasi itu ini tidak digubris oleh Jefferson sebagai Direktur Utama dari Sriwijaya Air dan memutuskan bahwa Sriwijaya Air ini tetap dapat beroperasi. Akhirnya dua direksi dari Sriwijaya sendiri memutuskan untuk mengundurkan diri, yakni Direktur dari Operasi Sriwijaya yaitu Kapten Fajar Semiarto dan juga Direktur Teknik dari Sriwijaya yaitu Romdani Ardali Adang. Nah, mereka mundur lantaran mereka merasa bahwa keputusan perusahaan ini akan membahayakan penumpang. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa internal dari Sriwijaya sendiri saja ini sudah memperingatkan betapa bahayanya kondisi-kondisi pesawat Sriwijaya yang mungkin menjadi penyebab dari kecelakaan ini. Dan yang lebih disayangkan lagi, ini tidak ada lanjutan dari Kementerian Perhubungan ketika itu untuk menindaklanjuti lebih lanjut terkait dengan surat rekomendasi dari dua direktur dari Sriwijaya ini sendiri begitu ya. Dan kalau kita lihat rekomendasi ini bermula ketika anak usaha dari Garuda Indonesia yaitu GMF AeroAsia ini menghentikan layanan perawatan atau maintenance pesawat Sriwijaya Air. Setelah kita ketahui bahwa Sriwijaya Air dan juga Garuda ini cerai terkait dengan kerjasama operasional atau KSO pada November 2019 lalu. Dan hal itu membuat Sriwijaya Air ini dianggap tidak memenuhi standar keamanan karena Sriwijaya di sini akhirnya memutuskan untuk merawat atau memaintain pesawat-pesawat mereka sendiri dengan metode engineer on board atau EOB dengan jumlah tim atau staf sekitar 50 orang. Dan dengan Sriwijaya yang tak lagi menjadi bagian dari Garuda Indonesia Airline begitu ya, ada layanan-layanan penting yang harus di stop atau diberhentikan. Kita lihat ini ada beberapa layanan yang dihentikan dengan berakhirnya juga kerjasama operasi atau KSO dari Garuda dan juga Sriwijaya, yaitu operasi penerbangan yang dulunya ini dilakukan oleh Garuda Indonesia, kini dibiarkan mandiri begitu ya untuk Sriwijaya. Lalu kemudian ini yang penting yaitu perawatan pesawat yang dulunya GMF AeroAsia ini mengambil alih begitu ya untuk memaintain atau merawat pesawat-pesawat dari Sriwijaya, ini akhirnya harus dikembalikan lagi kepada Sriwijaya. Lalu kemudian untuk penyediaan suku cadang ini juga pernah menjadi polemik ya, di mana Direktur Operasi dan juga Teknik dari Sriwijaya mengatakan bahwa terkait dengan suku cadang Sriwijaya ini sebenarnya kesusahan sekali. Bahkan katanya waktu itu pada konferensi pers ketika itu dikatakan bahwa untuk bannya saja Sriwijaya Air ini kesulitan untuk mencari suku cadang atau pengganti dari ban-ban dari pesawat Sriwijaya itu. Lalu kemudian untuk jasa penunjang layanan penerbangan ini adalah seperti air ground handling begitu ya, untuk handling barang-barang penumpang begitu setelah turun dari pesawat ini. Dan keempat layanan ini harus dihentikan dengan putusnya atau cerainya kerjasama Garuda Indonesia dan juga Sriwijaya Airline ini, dan juga pastinya ini menjadi persoalan begitu ya dari maintenance dari Sriwijaya ini yang akhirnya direkomendasikan oleh 3 direktur internal dari Sriwijaya Air untuk stop operasi. Dan ini juga lah yang membuat kita pastinya bertanya-tanya saat ini, kenapa jika benar pesawat-pesawat Sriwijaya ini tidak layak operasi, kenapa masih mengudara? Dan akhirnya ini kita tidak tahu apa penyebabnya, namun akhirnya memakan korban. Pastinya kita semua mendoakan agar keluarga korban yang ditinggal ini diberi ketabahan dan juga kesabaran dalam proses pencairan korban serta puing-puing pesawat dan juga black box agar dapat segera ditemukan.